Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita masuk ke materi baru, yaitu tentang teks pidato persuasif. Nah, apa sih teks pidato persuasif? Kemarin kalian sudah Ibu berikan materi tentang teks pidato persuasif. Sekarang dibuka sambil dengerin Ibu, oke? Sambil Ibu dengerin Ibu menjelaskan ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang teks pidato persuasif. Nah, pidato persuasif itu nanti kita bahas di sini tentang pengertian, jenis pidato, ciri-ciri pidato persuasif, kemudian tujuan pidato persuasif, kemudian nanti ada juga cara eh, persuasif itu seperti apa sih. Nah, lanjut saja. Di sini yang pertama adalah pengertian pidato persuasif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato persuasif itu memiliki dua kata. Nah, yang pertama yaitu pidato dan kata kedua yaitu persuasif. Pidato sendiri itu adalah apa? Pidato itu menyampaikan ide atau gagasan secara lisan di depan khalayak umum. Apa sih khalayak umum? Khalayak umum itu adalah masyarakat umum atau orang banyak. Jadi saat kita berpidato, kita itu menyampaikan ide gagasan kita. Apa sih ide-ide kita secara lisan. Nah, Ibu ini menyampaikan secara apa? Secara lisan. Tetapi kalau ada tulisan, di sini ada tulisan namanya secara tulis. Kalau pidato itu secara lisan, ya. Kemudian persuasif itu artinya apa? Mengajak, membujuk, menyuruh. Artinya di sini nanti adalah eh, eh, kita harus bisa apa? Harus bisa mengajak membaca. Nah, kita itu siapa? Orang yang berpidato itu disebut dengan orang yang berpidato itu disebut dengan orator. Jadi, nanti ketika Ibu menyebutkan kata orator itu berarti orang yang menyampaikan pidatonya, ya. Oke, lanjut. Nah, di sini harus kita ketahui juga, setelah kita ketahui pidato apa, persuasif apa, nah sekarang kita gabungkan. Pidato persuasif adalah pidato yang dilakukan dengan tujuan memengaruhi pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan orator. Atau orator di sini Ibu sebutkan tadi orang yang berpidato. Jadi pidato persuasif itu intinya pidato yang dilakukan orang secara lisan di depan khalayak umum, tujuannya untuk memengaruhi pendengar agar mengikuti keinginan orang yang berpidato atau orator. Nah, contohnya di sini Ibu berikan yaitu pidato pemilihan presiden. Nah, pernah nggak kalian lihat ketika di TV, kemudian di media sosial itu ada pidato yang disampaikan oleh calon presiden itu tujuannya untuk apa? Untuk memengaruhi pendengarnya agar pendengar atau masyarakat khalayak umum mengikuti atau memilih calon presiden tersebut. Nah, bukan hanya itu, contoh lainnya adalah pidato Ibu contohkan ya, pidato semisal ketua RT mengajak masyarakatnya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Mohon maaf nih typo ya, sekitar di situ. Nah, biasanya kalau kalian tahu ada pernah melihat atau mendengar ketua RT menyampaikan pidatonya untuk mengajak masyarakatnya di lingkungannya untuk selalu menjaga kebersihan, itu tujuannya adalah memengaruhi dan mengajak masyarakat. Ada bayangan ya contoh-contoh pidato persuasif yang sering kita lakukan juga setiap tahunnya, yaitu contoh pemilihan IPM. Tentunya sebelum dilakukan pemilihan IPM, tentunya dari calon-calon IPM, ketua IPM harus memberikan apa? Memberikan visi, misinya. Nah, itu supaya apa? Supaya pendengar atau teman-teman memilih ketua IPM yang bagus. Nah, pernah ya seperti itu ya. Pernah kan kalian mengikuti atau memilih langsung ketua IPM itu seperti apa? Tentunya kalian melihat, oh ini bagus nih visi misinya gitu, ya. Oke, lanjut. Nah, di sini Ibu akan jelaskan tentang jenis pidato berdasarkan tujuan.
Nah, di sini ada Ibu sajikan ada 5 ya. Jenis pidato berdasarkan tujuan ya, ini berdasarkan tujuan informatif. Pidato informatif itu adalah pidato yang tujuannya untuk menyampaikan informasi-informasi penting. Nah, kemudian persuasif yang Ibu kuningkan ini warnanya, itu yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari. Persuasif itu di sini tujuannya tadi apa? Mengajak, membujuk, pokoknya mempengaruhi pendengar. Kemudian di sini yang ketiga adalah argumentatif. Argumentatif artinya bukan fakta ya, opini, pendapat. Argumentatif itu opini, pendapat yang belum tentu benar, tapi kita di sini berpendapat. Ya, orator di sini tujuannya berpendapat. Kemudian deskriptif. Deskriptif itu pidato yang tujuannya hanya untuk mendeskripsikan sesuatu tentang kejadian, semisalnya fenomena alam, tentang kultur sosial, biasanya seperti itu. Kemudian jenis pidato berdasarkan tujuannya rekreatif, artinya menghibur, ya, menghibur. Jadi orang berpidato itu hanya untuk menghibur pendengarnya saja, tidak untuk mengajak. Seperti itu. Nah, tidak menutup kemungkinan nak, dari kelima jenis pidato ini tentunya mereka saling melengkapi. Artinya ya, persuasif. Kita bahas persuasif di sini ya. Persuasif itu bukan hanya untuk mengajak, tetapi dia juga tujuannya bisa juga untuk menghibur ya. Jadi jenis pidato ini juga saling melengkapi, cuman perlu titik tujuannya lebih ke, contoh persuasif lebih ke mengajak, informatif itu untuk informasi saja, seperti itu. Jadi kalian harus fokus di persuasifnya, yaitu mengajak atau mempengaruhi pendengar. Nah, lanjut ya. Baik, di sini selanjutnya adalah ciri-ciri pidato persuasif. Ciri-ciri pidato persuasif itu harus yang pertama fakta. Lihat catatannya ya, yang sudah kalian catat. Di situ isi pidato yang disampaikan harus sesuai dengan fakta. Artinya pidato yang kita sampaikan nanti yang kalian tulis, yang nanti kan goalnya kalian ini harus bisa membuat pidato persuasif ya. Jadi harus sesuai fakta. Isi pidato yang kita buat itu harus sesuai dengan fakta. Yang kedua, yaitu tujuan yang jelas. Pidato yang disampaikan harus jelas tujuannya, kemana arah tujuan pidato kita ini. Kita mau ngapain sih? Kita mau ngajak ngapain sih? Kita mau mengajak untuk mengikuti kemauan kita. Kemauan kita apa? Membersihkan lingkungan, memilih kita menjadi calon presiden. Kemudian apa? Yang tadi Ibu bilang, mengajak teman-teman untuk memilih saya menjadi ketua IPM, itu contohnya. Kemudian yang ketiga, kondisi pendengar. Ternyata cara penyampaian yang digunakan oleh orator itu harus sesuai dengan kondisi yang dialami pendengar. Contoh, kita berpidato saat berada di perkotaan tentu berbeda kita berpidato saat berada di pedesaan. Jadi seperti itu, bahasa-bahasa yang digunakan pun kita harus menyesuaikan. Nah, berbicara tentang bahasa, di dalam pidato persuasi, bahasa yang digunakan harus menggunakan bahasa baku. Ya, jadi harus menggunakan bahasa baku. Lanjut, yang keempat yaitu wawasan baru. Nah, pidato yang disampaikan itu harus mengandung wawasan baru sehingga pendengar akan tertarik untuk mendengarkan pidato kita. Ya, jadi bukan asal pidato nih. Pidato kita harus mengandung wawasan baru, pengetahuan baru ya, agar pendengar tertarik dengan pidato kita gitu. Nah, selanjutnya yaitu secara jelas dan menarik. Nah, pidato yang kita sampaikan, yang orator sampaikan itu harus jelas dan menarik. Jadi, agar mudah diterima oleh pendengar. Kemudian ciri pidato selanjutnya yaitu menciptakan penutup pidato yang penting. Jadi seorang orator atau orang yang berpidato harus bisa menciptakan penutup pidato yang penting dan menarik. Biasanya penutup pidato ini diakhiri dengan sifat mengajak, membujuk ya, memengaruhi pendengar agar mengikuti kemauan kita. Itu biasanya ditekankan di situ. Baiklah teman-teman, contoh nih ya, baiklah teman-teman, tolong pilih saya sebagai ketua IPM karena saya
akan. Nah, seperti itu. Jadi harus bisa menggugah eh, perasaan pendengarnya. Ya, harus bisa meyakinkan nih, harus bisa meyakinkan pendengar. Oke. Selanjutnya yaitu tujuan pidato. Di sini ada 4. Dilihat ya catatannya. Yang pertama yaitu memberikan memberikan informasi atau pesan kepada orang banyak. Tadi tujuannya ya. Jadi kita berpidato itu memberikan informasi yang penting. Kemudian yang kedua, meyakinkan pendengar terhadap gagasan atau pendapat yang disampaikan oleh orator. Jadi seorang orator itu harus bisa meyakinkan ide-ide kita, gagasan kita, apa yang kita sampaikan, ide yang kita sampaikan harus bisa meyakinkan seorang pendengar. Kemudian yang ketiga yaitu menghibur pendengar sehingga memiliki perasaan senang pada saat maupun setelah berpidato. Jadi di sini tadi ada kolaborasi tujuan jenis pidato ya, yaitu menghibur. Artinya pidato kita juga harus menghibur pada saat kita berpidato atau pada saat kita setelah berpidato. Kemudian yang terakhir, memberikan pengaruh atau ajakan kepada pendengar sehingga bersedia untuk mengikuti kemauan orator. Nah, disinilah tujuan persuasifnya, yaitu memberikan pengarahan atau ajakan kepada pendengar untuk mengikuti kemauan orator atau mengikuti kemauan orang yang berpidato. Paham ya untuk tujuan pidato? Jadi selanjutnya nih yaitu cara memersuasi. Cara memersuasi itu artinya cara persuasif, cara mengajak pendengar. Itu seperti apa sih? Gimana caranya supaya pendengar itu yakin terhadap pidato kita, mau mengikuti pidato kita? Yang pertama yaitu sebelum kita membahas ini, coba kalian buka buku paket bahasa Indonesia halaman 37. Di situ ada kegiatan 2, mengidentifikasi cara memersuasi. Di sini akan Ibu langsung jelaskan. Ya, ada kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, langsung nih nanti Ibu akan yang mana sih etika gitu ya. Nah, cara memersuasi, cara meyakinkan pendengar, membujuk pendengar, yang pertama etika. Etika itu gunakan pendekatan etika. Etika tahu ya, sopan santun, seperti itu etika. Lihat kolom ketiga ya, daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Nah, etika di sini mana yang perlu kita garis bawahi, yaitu ini tidak bermoral. Itu kan termasuk etika ya. Kemudian kita lanjutkan yang emosi. Emosi itu gugah perasaan audiens atau pendengar. Audiens itu atau pendengar ya. Audiens itu sama kata lainnya yaitu pendengar bisa juga. Nah, yang mana? Coba lihat kolom yang berapa? Kedua. Kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Nah, di sini kolom kedua kolom kedua di situ perlu kita garis bawahi apa emosi dan yang dapat menggugah perasaan pendengar. Nah, apa coba? Kita paham itu kan termasuk lebih ke perasaan ya. Nah, itu perlu kita garis bawahi. Itu contoh emosi ya. Kemudian yang ketiga, logika itu artinya pidato kita harus bisa masuk akal, harus bisa diterima oleh logika kita. Nah, lihat yang terakhir kolom pertama. Coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini yang termasuk logika apa? Coba kita pikirkan ketika jutaan hewan kehilangan rumahnya akibat pohon yang ditebang, kita di sini bermain logika. Ya, logika atau masuk akal nggak sih di sini? Yang perlu kita garis bawahi adalah coba pikirkan. Nah, perlu Ibu simpulkan cara memersuasi di sini
tidak harus ya, kalimatnya itu tidak harus ada kata coba pikirkan, kita pahami, atau tidak bermola. Jadi boleh tidak dimunculkan kata-kata itu dalam kalimat kita nanti. Ya, paham ya? Jadi boleh kita tidak munculkan kata itu, tapi boleh juga ditulis, tidak masalah. Nah, di sini nanti Ibu di rumah belajar akan Ibu kasih soal. Nanti soalnya adalah kalian mampu membuat kalimat cara memersuasi, yaitu contoh satu kalimat saja, nggak usah banyak-banyak. Satu contoh kalimat etika, contoh kalimat emosi, contoh kalimat logika. Tentunya contoh kalimat yang sesuai pada saat kita berpidato gitu. Paham ya? Nah, selanjutnya apa? Nah, terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Oke, tahan dulu. Nah, nanti di rumah belajar Ibu akan memberikan 2 soal. Yang pertama, cara memersuasi, membuat kalimat. Dibuatkan contohnya satu persatu. Kemudian kalimat ya, tahu ya kalimat ya. Nah, kemudian yang soal kedua yaitu nanti Ibu akan memberikan contoh pidato. Kemudian Ibu minta kalian mencari informasi penting yang berupa fakta di dalam pidato tersebut. Fakta itu apa? Fakta itu adalah apa? Yang bisa dibuktikan kebenarannya. Terus yang kedua nanti Ibu minta kalian tuliskan informasi berisi argumentasi. Argumentasi itu apa? Argumentasi itu berupa pendapat yang belum tentu kebenarannya. Sepertinya kelas 8 dulu sudah pernah kita bahas nih, ya. Jadi perbedaan fakta itu bisa dibuktikan kebenarannya, kemudian argumentasi itu masih berupa opini, pendapat yang belum tentu yang belum bisa kita buktikan kebenarannya, ya. Kemudian nanti soal yang keempat, Ibu minta kalian untuk menuliskan informasi. Kalian sudah menuliskan informasi nih. Kemudian yang berisi solusi. Solusi dari pidato tersebut itu apa sih? Ya kan? Nah, kita dapat informasi nih. Informasi di nomor 1 tadi kalian sudah ada fakta. Kemudian di nomor 4 ini kalian menuliskan informasi yang berisi solusi dari pidato tersebut. Gitu. Jadi kemudian selanjutnya yaitu soal nomor berapa? Soal nomor 5, simpulkan maksud atau isi pidato tersebut. Nah, simpulkan maksud atau isi. Jadi kalian nomor 5 nanti menyimpulkan. Simpulannya dari mana? Tentunya kesimpulannya dari yang kalian tulis dari soal nomor 1 sampai nomor 4. Kalian simpulkan jadi satu, buat dalam bentuk paragraf. Tahu ya paragraf ya, bukan asal nulis. Ya, jadi buat kalau kalian bingung jawaban soal nomor 1 satu paragraf, dibuat satu paragraf. Kemudian soal nomor 2 satu paragraf gitu-gitu. Jadi jangan lupa kata penghubung. Dulu kelas 8 kita sudah membahas ya kan. Jadi intinya soal kedua ini nanti dibuat di rumah belajar. Nah, nanti di-uploadnya nanti tinggal lihat nanti apakah Ibu minta kalian untuk upload di link atau di rumah belajar. Gitu ya anak-anak Ibu. Penjelasannya kalau belum paham silahkan ditanyakan di grup WA. Kalau sudah paham langsung kita mengerjakan soal. Oke. Terima kasih.